Ya, pemirsa, polemik mengenai keabsahan ijazah milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini terus bergulir dan bahkan ada pernyataan terbaru yang mengejutkan publik dari mantan Rektor UGM 2002 hingga 2007 Sofyan Effendi yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi palsu bahkan tidak memenuhi syarat akademik untuk melanjutkan ke jenjang sarjana. Tapi akhir-akhir ini pernyataan tersebut ditarik, pemirsa. Lalu pertanyaannya, apakah ini kemudian juga sudah mempengaruhi persepsi publik terhadap keabsahan ijazah dari Joko Widodo dan apakah juga ini murni kekeliruan pribadi atau bagian dari manuver politik yang coba mengguncang reputasi dari Joko Widodo? Kami akan menghadirkan pembahasannya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kali ini ada Bang Ade Darmawan. Selamat malam Bang Ade. Selamat malam Mbak Sehat Ken. ya Bang? Sehat, terima kasih Mbak. sudah hadir Ya, di tengah-tengah kita. Selamat malam TV One. Begitu kuning ada Bung Effendi Ghazali. Apa kabar Bung Ege? Selamat malam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ken dan para pemirsa ya. Sehat ya, dan juga hadir bersama kita ada Bang Abdullah Al-Katiri. Selamat malam Bang Abdullah. Assalamualaikum, sehat ya Bang? Waalaikumsalam. Oke Bang Abdullah, ini kan kemudian muncul mengejutkan publik di kanal YouTube milik Rismon Sianipar. Kemudian akhirnya pernyataan tersebut ditarik oleh Pak Sofyan Effendi karena kemudian dirinya menyatakan tidak tahu kalau ini ternyata live streaming. Itu yang pertama. Dan yang kedua merasa ini kemudian bisa mengancam keselamatan keluarga. Betulkah demikian? Barusan saya dengar dari iNews, memang beliau mengakui bahwa ada ancaman. Oke. Ada ancaman dari Jokowi lover lah. Barusan ini saya lihat barusan. Dan satu hal lagi, kalau memang yang dimasalahkan surat itu, saya tidak melihat surat itu adalah penarikan ucapannya. Tidak ada, coba ditayangkan di surat itu. Surat itu yang menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh rektor yang sekarang ini, ya kan? Apa yang pada tanggal 11, itu memang benar dokumennya ada di kampus. Itu aja dia ngomong. Nggak ada dibilang saya salah. Saya tarik. Dalam menarik arti, pernyataan. Tapi kata-katanya yang tertulis beliau itu. tidak tahu kalau ini disiarkan secara live streaming. Iya, tapi kan sekarang yang lagi beredar di mana-mana itu kan tulisan itu. Dan tulisan itu kalau saya cermati, itu hanya mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Rektor Emilia Sapa yang sekarang ini, apa yang pernah dikatakan tanggal 11 kalau nggak salah, itu memang benar ada di kampus. Jadi dokumen itu memang benar ada di kampus. Dokumen apa yang disampaikan oleh rektor. Coba kalau nggak ditayangkan kita mungkin nggak bisa jelaskan itu. Itu jelas. Tidak ada mengatakan bahwa apa yang saya katakan tidak benar, itu tidak ada. Jadi menarik bukan berarti tidak benar pernyataannya, begitu Bang Abdullah? Kalau surat itu dasarnya ya, tidak ada pernyataan seperti itu. Dia hanya mengatakan, membenarkan bahwa dokumen yang pada waktu itu ditayangkan oleh rektor yang baru itu ada, benar ada di kampus. Oke. Jadi bukan mengatakan bahwa saya tarik, bahwa saya keliru. Tidak ada pernyataan. Karena begini Bang Abdullah, dari rentetan perjalanan kasus ini yang cukup panjang ya, dari Roy Suryo dan teman-teman ketika menghadirkan pernyataan yang mengejutkan publik tentunya, ini begitu vokal kemudian hilang begitu. Ini Bang Abdullah melihatnya seperti apa? Kan dia akui bahwa itu ada ancaman. Oke. Jadi bukan Jadi dia, karena ancaman tapi itu. ancaman itu disebut waktu barusan ini saya lihat di iNews, ya kan, berita di iNews bahwa itu ada ancaman, bahkan dituliskan di situ dari Jokowi lover. Jelas. Jadi bukannya dia takut, memang ada ancaman. Oke. Tapi untuk pidana, hal ini malah memperkuat, bukan memperlemah. Kan apa sudah pernah diucapkan, ya kan, dan sebagainya. Itu bahkan pembuktian bahwa itu benar. Ya kan, beliau ini orang baik, beliau itu profesional, ya. Beliau seorang profesor, ya kan, masa bangun tidur ngomong seperti itu kan Baik, tidak. Bang Abdullah, kita tangkap poinnya. Bang Ade, ini Jokowi lover di-mention nih terkait dengan ancaman Bang Ade. Ancamannya itu seperti apa Mbak Ken? Itu dulu kan. Jadi kalau saya membaca juga yang dikatakan Bung Al-Katiri, Bang Al-Katiri, di sini ada permohonan maaf kepada semua pihak ya atas wawancara tersebut. Terus kemudian meminta menarik semua ya dari kanal YouTube. Artinya seorang Prof. Sofyan Effendi juga tidak menjabat di zaman di mana Bapak Insinyur Joko Widodo menjadi mahasiswa di situ. Jadi dia 2002 sampai 2007 ya. Jadi saya menganggap bahwa dia terlambat untuk meng-cross check sebenarnya. Jadi tiba-tiba
seorang datang bertemu kayak saya dengan Abang Effendi, saya ngobrol, terus tiba-tiba saya nggak cross check, saya cuma lihat sosial media, tapi ketika kemudian karena kan kita tahu anaknya Pak Sofyan Effendi itu juga ada di UGM ya, di sekretariat kalau nggak salah, tapi itu informasi saja, tapi saya nggak bisa pastikan juga. Nah mungkin ya mendapatkan informasi dari anaknya bahwa hal tersebut tidak betul, mungkin seperti itu ya Mbak Ken. Jadi kalau dikatakan bahwa apa yang disampaikan Prof itu bisa menjadi acuan, ini kita harus berhati-hati bernarasi di sini, Mbak Ken. Karena kenapa? Jangan menarik-narik korban lagi lah, sudah cukup. Itu bukan ancaman, masa laporan polisi ngancem? Yang ngancem itu, awas loh, kalau ngomong saya ya itu ngancem. Kali ini saya lapor polisi loh. Sudah ada sebelum ada pernyataan Prof Sofyan Effendi. Iya, maksudnya gini. Kan katanya Jokowi lovers, teman-teman Jokowi lovers mau melaporkan dia, bukan mengancam. Jadi potensi ancaman dong kalau gitu, atau gimana? Saya bingung nih, kalau dikatakan melapor ke polisi itu satu ancaman, Mbak Ken. Saya nggak ngerti apakah segitu menyeramkannya menindaklanjuti satu perbuatan pidana, ya kan, di Republik ini sampai dikatakan bahwa itu adalah satu ancaman, kan gitu. Nah kalau kita melanggar hukum, kalau kita dilaporkan, ya kan kita melanggar hukum, bukan ancaman itu. Sama dengan gini, Mbak Ken nggak pakai helm, lewat, saya tilangnya polisi ngancem gitu, maksudnya gitu. Ini kan jangan, mari kita memberikan pembelajaran kepada publik bahwa katakanlah yang benar itu adalah benar, katakanlah yang salah itu adalah salah. Jadi kalau kita dikit-dikit, oh diancam mau dilaporin polisi, bukan ancaman kalau laporan polisi, membunuh yang polisi itu bukan ancaman. Bukan ancaman. Sebentar, ditahan dulu Bang Abdullah, Bang Ege dulu melihatnya, karena semakin kesini tokoh-tokoh yang dimunculkan levelnya semakin naik lagi. Bung Ege ini mantan rektor UGM. Ya diseret-seret. Yang pertama, saya selalu kalau bicara soal terlanjur di branding ijazah palsu ya, walaupun sebetulnya mungkin saja proses sampai menuju ijazah itu yang dipersoalkan, bisa begitu kan? Tapi sudah terlanjur di branding ijazah palsu. Tapi saya selalu mau dengan gembira. Jadi waktu Anda sapa tadi saya senyum-senyum. Karena kalau kita di wisuda, lagunya gembira. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Artinya selagi Anda muda katanya bergembiralah. Waktu di wisuda kita kan relatif muda dong, ya kan? Setelah masa muda yang penuh keceriaan, setelah masa tua yang penuh kesukaran, maka tanah akan menguasai Anda. Saya mau ngomong filosofi begini, mestinya orang tuh gembira menunjukkan ijazahnya. Orang tuh gembira menunjukkan kapan dia ujian skripsi dan pengesahan skripsi maksud saya. Nah balik, karena ini belum ditunjukkan, akan ditunjukkan di pengadilan kalau diminta gitu ya. Walaupun lagu Gaudeamus tadi mengatakan enggak, tunjukin aja dengan penuh gembira. Saya iya, saya malah nanti kalau mau diperpanjang saya bawa skripsi saya khusus malam ini ke TV One. Untuk mencontohkan bagaimana bukan saya ingin nunjukin gini, sebelum Anda dapat ijazah, kurang lebih inilah yang disampaikan oleh Profesor Sofyan Effendi, maka Anda harus ujian skripsi. Di bawah tahun 2023 begitu tuh. Di atasnya ada katanya proyek akhir dan lain-lain. Tapi nah pada waktu pelan-pelan saya tanya sesuatu. Ingat tanggal berapa ujian skripsi? Enggak ya, lupa tanggalnya kan? Tempatnya ingat? Ingat. Ingat dong. Ingat dong. Tempat ujian skripsi ingat ya, tanggal lupa. Tapi kemudian kita ingat bahwa di situ ada tanda persetujuan skripsi atau tanda pengesahan skripsi. Ditandatangan oleh pembimbing 1. Kalau saya itu Edward Pari, ada tanggalnya. Pembimbing 2, oh enggak, saya nggak hafal. Saya nggak hafal. Oh sampai bawah. Oh saya bawa khusus kali ini. Maksud saya gitu. supaya selesai nih, supaya selesai. Jadi ini saya ini tanda persetujuan skripsi. Panitia pembimbing skripsi tanggal 5 November 90, pembimbing 1 Edward Pari, 6 November 90, pembimbing 2 Mas Umar Mangyang, 12 November 90. Kemudian Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Arinto Wati. Yang mau saya katakan adalah ini satu garis lurus. Kalau Anda pernah ujian skripsi, ya, lalu ada tanda pengesahan ujian skripsi, sesudah itu Anda dapat ijazah. Betul. Baru wisuda. Ya, prosesnya seperti itu. Nah, barangkali itu yang sedang dinyatakan dalam pernyataan-pernyataan Prof. Sofyan Effendi. Yang nggak tanggung-tanggung adalah mantan rektor, walaupun tidak pada kurun waktunya bukan itu. Nah, cuma yang menjadi menarik, ini yang pertanyaan Ken tadi, menjadi menarik karena itu ditarik.
Ya. Jadi pernyataan ini kalau Betul. nggak ditarik nggak menarik. Dia menjadi menarik karena ditarik. Kenapa ditarik? Mantan rektor loh. Kayak Iya. saja ya. Gitu? Menarik karena ditarik. Iya. Nah, Ini mantan ya. rektor loh ini. Saya yakin masih banyak orang hebat, orang baik di semua perguruan tinggi kita ya. Oke. Masih banyak orang hebat dan baik di UGM Ya. dan di mana-mana. Tapi ini mantan rektor dan betul ditarik loh. Saya mau Iya, pertajam bahwa saya menarik semua Oke. pernyataan saya Di atasnya? di dalam video tersebut dan memohon agar wawancara dalam kanal YouTube tersebut ditarik dari peredaran. Iya. Ya kan? Artinya kan Bukan berarti tidak benar kan? enggak, berarti dia tarik. Tapi enggak, omongannya bukan enggak Nah, benar. kalau dia tarik, Mendefinisikan menarik itu, Bung Ege. Ya, Iya. kenapa? Menarik ucapan. Kenapa ditarik itu masalahnya. Jadi pentingnya adalah Nah, kenapa ditarik. itu intinya. Karena Why? Oke. dia menarik semua pernyataan. Saya akan ketemu Prof. Sofian Effendi tanggal 24 nanti ada Oke. acara. Konfirmasi, Bang. Nanti saya Oke. tanya mungkin Bang malamnya Effendi. kita bisa Berarti setelah tanya. 24 kita akan Ya, undang Bung Ege lagi. undang lagi ya. Yang penting itu adalah gini. Sebetulnya saya sudah mau bahas bola aja udah nggak mau bahas ini. Ini harusnya udah selesai nih. Nah, tapi ini tidak kalah menarik soalnya Bung Ege. Iya, ketika ditarik maka yang menjadi pertanyaan adalah saya menarik semua pernyataan saya di dalam video tersebut Atas nama Insinyur Joko Widodo. dan memohon agar Pada tanggal 16 Rektor UGM Iya, iya. Profesor Ova atas Oke, ini nama saling Bapak mencocokkan ya Joko kemudian yang Widodo. berbeda. ya. Jadi dia menarik semua pernyataannya, Ya. tapi tidak menyatakan apakah pernyataan itu benar atau salah. Ah, Tapi ditarik. Ditarik. Tanpa menyatakan itu benar atau salah, tapi saya tarik. Ya, ya, Dan ya. meminta supaya wawancara dalam kanal YouTube tersebut Tidak ditarik disebarluaskan. dari peredaran. Benar. Karena antara lain dia tidak menduga bahwa itu live streaming. streaming. Ya. Iya, iya. Nah, jadi betul bahwa itu ditarik. Ya kan? Betul. Bahwa pernyataannya itu benar atau Tidak dikoreksi. salah, tidak Oke, dinyatakan. Bukan, baik, saya Bung Ege. nggak mau bilang itu benar atau salah karena itu dia tidak Tidak Tidak, jelaskan ya, di ya, situ. ya. Enggak, cuma dia bilang saya tarik. Oke. Apakah ini ada ancaman atau tidak? Iya. Ada Ada ancaman. Ada ancaman. Ancaman. Oke, Ancamannya oke. seperti Sekarang apa? Bang Abdullah dulu yang menjawab, silakan. Ancamannya Ya. seperti apa nih? Harus Sebentar Bang diungkapkan. Ade, Bang Abdullah dulu. Oke. Bang Ade, abangku. Jadi tadi contoh lalu lintas itu enggak apple to apple di sini. Lalu lintas itu memang ada pelanggaran, orang nggak pakai helm diingatkan. Ini kan enggak. Jadi enggak apple to apple. Oke, tadi ngerpek, saya juga mau ngerpek ya, saya bacakan. Iya, iya. Semua ini kan membaca akhirnya, saya depannya. Ya kan? Boleh ya? Ya, Ya, silakan. Terkait dengan informasi, ya kan, Ya, kita tersebar hadirkan dari juga live ya, streaming boleh bla bla ya. bla karena YouTube, Oh, ini ya ya? kan, Iya. mantan rektor buka-bukaan dan sebagainya pada tanggal 16 Juli tentang ijazah atas nama Bapak Joko Widodo. Saya menyatakan, ini yang penting bukan soal ditariknya. Saya menyatakan bahwa pernyataan Rektor UGM Profesor Dr. Ova Emilia tertanggal 11 Oktober memang sesuai dengan bukti-bukti yang di universitas. Nah itu yang diuji orang-orang yang itu, yang palsu itu, memang sesuai, memang seolah-olah dokumen itu ada di universitas. Dokumen apa? Ya dinyatakan yang waktu itu. Palsu, Pak, ya? Jadi yang dimasalahkan, yang diduga palsu. Nih tadi. ditanya, palsu Pak ya? Loh. Begitu Bapak bilang iya, dilaporkan ya. Enggak apa-apa, saya Saya cuma mau memastikan aja. Kalau saya siap. Lalu saya ditanya, Effendi. palsu Pak Effendi ya? Iya, Harus dilaporkan. berhati-hati soalnya menjawabnya. Oke, kita lanjutkan dulu Begini, Bang Abdullah. ini tidak ada menyatakan bahwa tidak benar. Tapi ini tidak. Dia mengkonfirmasi yang ditunjukkan oleh rektor yang baru itu ada di sana. Udah itu Oke. aja dia cerita. Baru ini saya tarik ini. Tapi tidak mengatakan bahwa apa yang saya katakan tidak benar. Tidak. Satu. Kedua, mungkin Bang Prof. Dali harus paham ya. Prof, ini bukan tiba-tiba. Ada satu peristiwa, Apa itu Bang Abdullah? yaitu Bambang Tri dan Nur itu kan dituntut pidana. Ya kan? Bahkan lawyernya itu TBWA. Dia harus tahu ya hubungannya. Lah pada saat tuntutan pidana itu, siapa yang menuntut kan dia harus buktikan jaksanya. Ya. Itu tidak dihadirkan ijazah aslinya. Padahal nggak ada Pak, selama ini persidangan harus ijazah asli ditunjukkan. Karena waktu itu dia dituntut dengan kebohongan. Nah kalau kebohongan yang benar mana? Ini jadi mereka itu diputus 6 tahun berdasarkan asumsi.
Ini masalahnya. Pak Joko Widodo kan mengatakan kalau diminta oleh pengadilan. Lah, penyidik bukan, atau itu pengadilan perdata. akan Tapi diberikan. pidana yang Sudah awalnya, ditunjukkan. waktu Bambang dituliskan Jokowi undercover yang bukunya terus Iya. hilang itu, Iya. jadi supaya tahu. Iya. Masyarakat ini supaya paham. Iya. Di situ itu kan selalu Tidak siapa yang ditunjukkan. dalilkan, dia Oke. buktikan. Di Ya. dalam pidana itu, apalagi tuntutannya itu, dakwanya itu kebohongan yang menunjukkan Oke. keonaran. Kalau dibilang bohong, kan aslinya harus ditunjukkan. Berarti Siapa tetap yang menunjukkan? harus Yang dikejar menuntut. adalah menunjukkan Itu ijazah tidak Pak Jokowi seperti yang ditunjukkan oleh Bung Itulah. Ege tadi. Itulah kenapa, karena di dalam putusan itu TPUA mempertanyakan ke UGM. Ya, ini sejarahnya ya, runtutannya ya. Karena di situ ada 2 warga negara, ya kan? Artinya dihukum 6 tahun. Oke. Baik. Atas dasar asumsi, bukan atas dasar Oke, itu adalah contoh kemudian ya, yang ini coba dihadirkan oleh Bang sebentar, Abdullah. akhirnya Oke. mereka datang ke UGM mempertanyakan. Oke, ya, Siapa? oke, kita Lawyernya. Karena nggak ada. Kita tangkap poinnya, UGM Bang itu Abdullah. tidak Oke. tunduk pada undang-undang keterbukaan publik, publik. yang mana dia harus membuka diri, ya kan? Tidak tunduk dengan pasal Oke, 28 ayat baik. F itu. Maka Baik, UGM ini kita tangkap poinnya, tapi ditahan dulu. Kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda pemirsa ya. Oke. Jadi bukan tiba-tiba. Baik, pemirsa, kembali kita akan lanjutkan pembahasan malam hari ini. Kita sepakat dulu, kita fokus pada apa yang disampaikan oleh Prof. Sofyan Effendi ya, mantan Rektor UGM 2002 hingga 2007 pada pembahasan malam ini. Tapi yang disampaikan Bapak tadi itu historis, jangan historis. historis. Betul. Karena Kita juga sudah mengikuti kalau semua nuntut episodenya. harus buktikan gitu loh. Ya, intinya itu kan Ya, ya, Bung Ege. Tapi Bang Ade, kembali lagi kita mencermati ya kata demi kata yang kemudian dimunculkan dalam surat Pak Sofyan Effendi maupun juga dalam pernyataannya. Menarik bukan berarti pernyataannya itu salah. Gimana Bang Ade? Ya kalau memang benar pernyataannya, ya kenapa ada surat itu? Itu aja dulu. Terus yang kedua, hanya selang beberapa jam gitu loh. Nggak lama. Ya kita gini, jangan kita mengembangkan lagi narasi-narasi yang menyeret-nyeret orang tua kita ini. Artinya cukuplah. Jangan sampai betul-betul dilakukan upaya hukum terhadap Pak Sofyan Effendi. Ini udah tua loh. Sudahlah, come on, berhenti dong. Jangan seret-seret Ada orang lain bilang nih, orang. ngancam nih. Gitu loh. Ya, gini loh. Polisi, Laporan ke polisi Bang, ancaman kalau gitu ya, saya, Bung Ege ya. awas loh Bang, saya lapor polisi. Kalau yang tadi- Ancaman, ini kan aneh. Kalau yang tadi- Enggak, Kusen Mark. Yang tadi, Ikut. yang barusan nadanya nggak ngancem. Ya, saya nggak ngancem. Walaupun ada awas itu tadi. Ya kan? Cuma, Kedengarannya gini, ngancam. gini. Kedengarannya. Yang lucu, kalau kita menyampaikan bahwa kita mau melapor polisi, ancaman. Ini yang saya nggak nyampe otak saya, tolong yakinkan saya Bang Effendi. Iya, iya. Yang mana bentuk ancaman sebagai seorang pakar komunikasi, Prof. Iya, iya, iya. Maksudnya yakinkan saya, yang mana sih ancaman ini? Lapor polisi ancaman? Ataukah mau membunuh orang ancaman? Yang mana sebenarnya nih? Membunuh ancaman. Ah, kalau lapor polisi ancaman apa bukan gitu loh? Konsekuensi. Iya kan Oke, konsekuensi sebentar, atas bergantian kita perbuatan. bicaranya. Sebentar tunggu dulu. Oke, Dikit ya, lagi kita dong. bergantian, Kita dulu. kita bergantian. Jadi jangan kita selalu menarasikan, menyeret-nyeret orang tua kita yang sebenarnya memang sudah memahami, sudah cross check mungkin karena di dalam ada anaknya atau apalah, mungkin disampaikan, Pak jangan salah itu Pak. Karena gini Mbak Ken, kita otentik adalah pernyataan UGM. Gak bisa dibantah tuh. Yang kita, wah ini kan identik, ini otentik itu pernyataan UGM. Satu. Yang kedua, identik. Puslapor. Uji Baris tinta, krim. uji tanda tangan, uji kertas, apalagi. Ini soal ijazah yang ini ya. Ya, memang ijazah kan? Ya, ya. Nah, Ijazah. gitu loh. Kalau terkait skripsi dan lain-lain sebagainya, ya yang punya kewenangan juga kan UGM. UGM. Oke. Bukan kita gitu loh. Saya kuculuk-kuculuk, saya orang luar, saya taruh lah. Saya ambil Bang Effendi, Prof. Effendi punya skripsi, saya contek, saya ganti, logonya saya ikutin Pak Effendi, saya tulis nama saya taruh di UI. Ketahuan kok. Oke. Nggak mungkin bisa. Apalagi kalau kita cari daftar isi di perpus. Jadi gini, berhenti kita, ini sudah masuk proses hukum, ya jangan lagi nyeret-nyeret sana sini. Jangan mundur Proses terlalu hukum, belakang lagi. ikuti, ya. Skripsinya ada di naik perpustakaan sidik, ya kan? Naik sidik,
fight. Oke, skripsinya nanti dijawab. Skripsinya ada di perpustakaan UGM yang bisa Menurut UGM ditunjukkan ada. ya. Sekarang ya? Menurut UGM ada. Oke, Tapi berarti nggak UGM nanti ditunjukkan, siap untuk Bang. menunjukkan harusnya. Nggak, Mas bukan. Ferry ya. Roy Suryo. Dalam- Kita dilihat Roy Suryo Enggak. waktu kesana Bang. Oke, Berarti sebentar. bergantian, dalam bergantian. minggu Sekarang ini Bung Ege boleh. orang bisa datang ke perpustakaan UGM untuk Ditunjukin. melihat skripsi itu ya. Saya Harusnya sih harusnya ya. Harusnya ya. Harusnya ya. Sudah Seharusnya dilihat ada. Arsipnya seharusnya ada. Saudara-saudara pemirsa, mulai Senin sampai Sabtu buka Oke, perpustakaan, baik. Anda bisa Sekarang lihat. Iya kan? kemudian seharusnya ada ya. Menurut Abangda kita, Oke, Anda datang ke karena sana itu bisa lihat. arsip akademik Saya- yang kemudian bisa diakses Iya oleh dong, semua iya dong, orang iya dong, seharusnya iya ya. dong. Oke. Silakan monggo ke Termasuk saya UGM punya juga gitu. bisa dilihat, Iya, Abangda UGM. punya. Oke. Iya gitu ya. Oke, Bang Maka, Abdullah, kita juga ingin kembali lagi ke soal pernyataan Prof. Sofyan Effendi yang menyatakan mengenai menarik pernyataannya karena tidak mengetahui bahwa ini live streaming kondisinya, betulkah Tidak ada menarik demikian? pernyataannya itu, tidak ada menarik dari YouTube itu. Dia mengatakan di situ, pernyataan di atas kan jelas. Saya menyatakan itu menariknya pernyataan ada. itu dari kata-kata menyatakan. Ya. Bukan kesimpulan. Oke. Saya menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Rektor Eva Sapa itu yang pertama itu menarik dari Itu Bang dibaca Bang. Coba. Ada kemudian Menarik. dalam Makanya suratnya saya dan juga katakan, pernyataan coba, dari coba Prof. dibaca. Sofyan Effendi sendiri yang menyatakan bahwa beliau tidak mengetahui kondisinya live streaming pada saat itu. Iya, menarik kan bukan berarti mengoreksi. Oke. Oh, kalau itu setuju. Iya. Cuma bahwa dia tarik ada Iya, kan? tapi alasan dia menyatakan itu, ya kan? Itu kan di awal, itu kan di dalam yang paragraf kan jelas bahwa kenapa dia informasikan bahwa dia yang rektor Tidak dinyatakan benar atau salah, tapi ya. ditarik iya. satu. Oh. Terus dia katakan Karena itu lahir pemikiran ancaman mungkin, Ya, gitu ya. kemudian- Kalau Itu bukan banyak spekulasi. enggak, bukan iya, menarik. iya, karena itu ya. Bang Ya. Ben. Enggak, tadi sudah jelas. Oke, oke. saya jelasin. Oke, Bang Abdullah silakan. Bakar Di bumi situ kan Sebentar, Bang Ade, ditahan. menyatakan di awal itu bahwa apa yang dikatakan rektor tanggal 11 apa itu dokumen-dokumen benar ada di kampus. Ya, Ya, ada di dokumen itu yang dikoreksi sama orang-orang yang menurut orang-orang Monggo, ini diduga silakan dilihat palsu di itu kampus. ada di kampus. Datang ke kampus, Bukan aslinya yang dia lihat. Bentar, katakan. Bang Ade Kita rame-rame bergantian. gitu Kita loh. hormati setiap Enggak, orang yang bicara malam hari ini ya. Ini yang seru ini nih. Oke. Besok bisa datang ke kampus melihat Dia kan skripsinya gini, kata Pak Effendi Jokowi. kan gitu. Sebentar, Gitu ya? sebentar. Kata Pak Effendi kan gitu. Iya, iya kan? Ada kan Oke. di suratnya tuh. Betul Oke. ya? Ada di kampus Bang, katanya kan? Mbak, Oke, Bisa lihat gantian ya. skripsi Kita ini di gantian dulu ya, UGM. Bang Abang ya. Gantian Bang Abdullah. Iya, oke, Jadi silakan gini, Bang Mbak. Abdullah. Pasal 28 F Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan informasi bla 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 bla. Nah, itu dipertegas di Undang-Undang Nomor 14 2008 keterbukaan publik. Itu jelas menyatakan, ya kan? Di situ pasal 1 ayat 3 dinyatakan bahwa yang dimaksud lembaga publik, ya kan? Itu adalah yudikatif, eksekutif, pokoknya yang lembaga-lembaga itu yang dananya dari APBN. Coba lihat sebagian atau Oke. keseluruhan. Ya kan? Itu namanya lembaga publik. Pasal 2 menyatakan, ya kan, lembaga publik ini karena tadinya itu adalah dokumen pribadi, begitu digunakan untuk melamar persyaratan menjadi presiden atau pejabat, Kepala itu daerah menjadi maksudnya. pejabat publik. Pasal 2 jelas coba dibaca di itu. Oke. Pasal 2 itu adalah dokumen publik dan pasal 4 mengatakan bahwa rakyat berhak mengakses, memahami informasi. Itu tidak dilakukan oleh UGM. Seharusnya ditunjukkan. Sudah bersidang nggak Bang? Kan itu kan belum pada persidangan. Oke. Ke Komisi Iya, itu kan enggak. Informasi Daerah sampai Komisi Padahal Informasi dengan Pusat. tidak dilakukannya Nggak itu, dilakukan. baik itu KPU maupun UGM, itu sudah melanggar Undang-Undang Dasar Oke, dan baik. Undang-Undang. Oke, kita tangkap lagi poinnya di situ. Ini kemudian begitu banyak kontroversi, Bung Ege, Iya, dalam iya, iya. perjalanan kasus keabsahan ijazah Jokowi. Bung Ege tentu mengikuti juga episode dari ngikutin, awal. Menurut ngikutin. Bung Ege, kontroversinya ini core-nya Undang-Undang di mana Keterbukaan Publik utamanya? Kalau Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tadi, saya setuju prinsip-prinsipnya. Cuma kenapa nggak diteruskan? Kalau diteruskan, sampai misalnya UGM tidak mau menunjukkan, maju ke Maju, Komisi Informasi Komisi Daerah, Informasi. terus lagi ke Komisi Iya, Informasi itu Pusat. sudah dilakukan dan Sampai oleh Komisi Informasi Pusat? Sebentar. Di mana? Oleh sebab itu, karena Di mana tidak dilakukan, terbuka Bang? pada waktu 2 orang warga negara Iya, iya. dihukum gara-gara itu, Iya. maka dilaporkan. Oke, baik. Enggak, Ditahan itu satu, situ, itu sampai satu. di situ Ya, saja, oke. Bung Ege. Itu Ya, harusnya lagi. lanjut aja Oke. sampai Lanjut. Komisi Informasi Tapi Pusat. laporannya Nanti dihentikan. Komisi Informasi Pusat akan mengatakan, oh ternyata itu informasi publik. Iya. Harus diperlihatkan. Iya. Harus diperlihatkan. Ijazah itu Iya. baik dalam konteks Kalau pengadilan sudah- ataupun Prof. karena pernah dipakai untuk mendaftar jadi kepala daerah. Prof. Yang kedua nih, saya kalau ada yang ngajak bicara soal Keterbukaan. ijazah
palsu ini, sebetulnya ijazah lah gitu ya. Oke. Saya selalu gembira, ketawa-ketawa saya. Kenapa, Bung Karena Egi? Gaudeamus igitur, Juvenas dum sumus. Iya. Kalau punya ijazah liatin, senyum. Sesimpel Termasuk itu juga, aja gitu sesimpel ya. itu, termasuk juga skripsi. Hati-hati loh. Orang bisa punya ijazah kalau yang pertama ada bukti diterima kuliah, ada pengumumannya ya. Ya. Yang kedua ada teman-teman kuliah. Yang ketiga harusnya ada tadi ujian skripsi. Ya kan? Ya. Bahkan ada KKN katanya. Katakanlah ujian skripsi saya ambil ditambah dengan ada foto wisuda. Yang Jadi kurang buktinya lebih- sebetulnya banyak sekali. Lah, untuk bukan mencari yang mau ijazah. saya katakan. Setelah saya mengikuti Prof. Sofyan Effendi, tapi saya harus ketemu dia lagi tanggal 24. Oke. Kurang lebih dia mengatakan ini belum sampai ke ijazah. Karena ada sesuatu yang kurang di situ. Nah, barangkali nggak diancam ya, nggak kan, ini pelan-pelan loh ini. Saya nggak Barangkali. laporkan. Saya cuma mau mengatakan ini, barangkali yang perlu ditunjukkan sekarang, sebelum ijazah tuh yang sudah dikorek-korek, identik, apakah otentik dan lain-lain. Tanggal berapa ujian skripsi orang pasti lupa ya kita ya. Tapi tempatnya di mana, tanda tangan pembimbing 1, kalau kami dulu ada pembimbing 2, lalu tanda tangan ketua jurusan. Kalau itu ada dan kabarnya besok bisa dilihat. Menurut teman-teman ini pengacara di perpustakaan UGM hari Senin besok jam Ijazah ada 10. nggak di sana? Hah? Ijazah ada di perpustakaan. Enggak, ini Skripsi. saya skripsi aja dulu Bicara ya. skripsi ya. Bicara skripsi Yang pasti kemudian ada di aksesnya ke sana. publik harusnya dibuka. Iya, kalau Bisa skripsinya diakses. kelihatan ada tanggal berapa ujian, ditandatangani oleh pembimbing 1, mungkin ya pembimbing 2, ketua jurusan, berarti dengan demikian layak untuk wisuda dan layak untuk dapat ijazah. Baru kemudian ijazahnya Breakdown. dilihatkan lagi. Oke. Tapi orang kan suka mengatakan gini, kalau ijazah tergantung saya dong. Saya mau melihatkan atau bukan. Keperluannya apa? Kalau digunakan buat, nggak setuju. Kalau digunakan buat mendaftar kepala daerah ya harus Iya, harus diperlihatkan. ditunjukkan. Karena ada persyaratan pada undang-undang. Betul. Tapi yang mau saya katakan, kalau skripsi ini harus diperlihatkan. Tujuan daripada orang kuliah, ya kan? Itu adalah Tugas akhirnya ada adalah skripsi. signifikansi teoretik dan signifikansi empirik yang harus bisa dilihat oleh semua orang yang berkuliah. Mendiskusikan teorinya maupun mendiskusikan empiriknya. Nah, jadi artinya mulai besok, bagi Anda yang ingin melihat skripsinya Pak Joko Widodo, Ada harusnya. silahkan datang ke harusnya UGM. Menurut Bapak kita ada di UGM besok, di Harusnya perpustakaan ada. UGM. Oke, Harusnya oke. ada. Nah, Bung Ege, pertanyaan selanjutnya ketika kita bicara oke lah spekulasi ancaman, kemudian menjadi pertanyaan apakah Prof. Sofyan Effendi ini mengungkapkan suratnya tersebut karena merasa ada kekeliruan pribadi atau justru Bung Ege melihat ini ada bagian manuver politik juga yang coba mengguncang reputasinya Pak Jokowi karena ini sudah disampaikan Pak Jokowi sendiri loh, perasaan politiknya sepertinya ada agenda besar politik. Nah, saya pelan-pelan mau bicara lagi nih. Ada mudah-mudahan tidak menimbulkan pelaporan. Yang pertama, Oke, sangat berhati-hati ya. universitas besar maupun universitas kecil dan masih banyak orang-orang baik di situ, dia akan sangat hati-hati soal berbohong tentang sesuatu yang ada kaitannya dengan akademik. Jangan-jangan harus ditutup tuh. Karena apa? Universitas dengan semua sivitas akademikianya itu dia harus, ya kan? Kenapa ada ilmu? Kenapa ada pembelajaran? Untuk melawan kebohongan. Tapi kalau universitas membela kebohongan, harus ditutup. Luar biasa Atau ini. harus diganti nama kemudian. Nah, karena itu tidak sembarangan. Ini kasus tidak sembarangan. Ya. Saya yakin masih banyak orang baik di berbagai universitas kita. Yang kedua, tapi Pak Sofyan Effendi juga bukan orang sembarangan. Dia tahu. Dia mantan Rektor UGM. rektor. Apakah seorang mantan rektor Ngomong begitu agak aja. gegabah bicara begitu, walaupun nggak tahu ini live streaming apa tidak, Tidak tanpa ada informasi yang cukup. setiap kata yang Tanggal keluar. 24 nanti saya ketemu, izin Bang. Tanggal 24 setelah ketemu Monggo, nanti silakan. Bang. baru. Oke. Nah, yang Silakan, Oke. ketiga yang agak penting adalah kalau saya selalu gembira dengan kasus ini, tertawa-tawa sepuas hati. Dimanapun kalau orang, kenapa panjang bertele-tele? Tunjukkan. Ini ijazahku, Nah, selesai. mana ijazahmu? Malah lebih penting lagi, ini Skripsi. sahnya skripsiku, Oke. mana sahnya skripsimu. Ya. Kalau dua itu sudah, rasanya selesai ini persoalan. Gitu kan? Boleh saya tanya ke Prof. Oke. Saya mau tanya ke Oke, Prof. boleh sebentar. nggak? Pertanyaannya disimpan dulu Bang Abdullah karena kita masih punya segmen Nggak, saya selanjutnya tanya ke termasuk Prof, mau kita tanya. juga ingin tahu Aku mau belajar. kenapa kemudian Joko Widodo ini juga kekeh sekali untuk menunjukkan skripsinya nanti di persidangan. Dijawabnya usai jeda ya. Bang Ade, kami kembali untuk Anda pemirsa.
Selalu saja pemirsa, semakin kesini semakin seru membahas mengenai ijazah milik Pak Joko Widodo. Tadi sudah sampai pada tahap harusnya publik bisa mengakses lah skripsi itu di UGM begitu ya, informasi publik gitu kan. Hari Senin boleh. Nah, Bang Ade, kenapa sih Pak Jokowi kekeh sekali juga ingin menunjukkan skripsinya atau bahkan ijazahnya nanti saja kalau diminta oleh penyidik atau di pengadilan saja? Jadi gini, Mbak Ken, satu-satu nih. Bicara skripsi, bicara jasa. Sekarang yang bergulat, yang berperkara, bergulir di kepolisian itu pencemaran nama baik beliau dan lain-lain sebagainya itu naik sidik. Ya, di Polda Metro Jaya. Kalau ini kan lagu lama, kaset kusut. Kalau gue bilang, kalau berbicara, tunjukin dong, dikit-dikit, tunjukin dong. Tapi nggak tahu tata cara. Bagaimana sih supaya seorang Joko Widodo mendapat perintah dari pengadilan atau Komisi Informasi Publik, Informasi Publik, ya kan? Yang jelas seperti itu kan? Ah, itu yang pertama. Yang kedua, gini loh, Mbak Ken, intimidasi sudah dilakukan oleh Bapak Insinyur Joko Widodo. Apa intimidasinya sih? Intimidasi. Datang ke Solo, digeruduk rumahnya, bawa nasabahnya, tunjukin ijazahnya. Gantung Jokowi. Kok intimidasi terhadap maksudnya? Terhadap Jokowi. Terhadap Bapak Isu Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Bukan oleh. Ya. Tunjukkan ijazahnya. Gitu loh. Jadi itu bukan meminta baik-baik. Ya. Itu intimidasi, Bos. Nah, terus yang kedua, kalau diminta baik-baik sebenarnya ditunjukkan, Bang. Yang masuk siapa? Kan jelas beritanya ada. Masih buka jejak digitalnya. Diizinkan masuk 2, jangan difoto ya. Hadiah kan? Wartawan. Tunjukin. Iya, maksudnya kan ditunjukin kan? Barreskrim Polri. Dikasih nggak? Dikasih. Ngecek nggak? Ngecek. Keluar nggak? Keluar datanya. Kan begitu. Hasilnya keluar dari Poslap. Artinya begitu. Analog, fisik. Kan gitu. Jadi marilah kita berpikir cerdas bangsa ini. Jangan juga gini loh. Saya datang kalau saya minta baik-baik sama Bang Effendi. Bang Effendi tunjukin lagi. Pasti kasih kan? Tetapi kalau saya bilang, gantung skripsi palsu. Nggak mau dia. Nggak mau juga Bang Effendi. Lu datang rame-rame ngapain? Iya kan? Emang dia kolektor apa? Kan gitu. Jadi berhenti menarasikan hal seperti itu. Kalau nanti sudah waktunya, ini sudah naik sidik, bentar lagi ada tersangka, ditunjukin kok. Aku yakin Bapak Insinyur Joko Widodo akan menunjukkan itu. Mau diapain? Monggo. Itu perintah pengadilan kok. Wajib semua mengikuti. Oke. Jadi kasusnya ini ditata caranya kalau minta baik-baik dengan cara yang baik sehingga tidak dibilang tidak cerdas ketika memaksa menunjukkan ijazah, Bang Abdullah. Iya. Sebentar. Mbak, pada waktu sebelum diumumkan sudah dikembalikan. Kenapa? Di Barreskrim biasanya ya? Kalau barang bukti taruh. Kenapa dikembalikan? Bahkan tidak disita. Kembali lagi. Loh memang begitu. Kembali lagi. Harusnya disita. Harus disita. Kalau disita itu nggak boleh diambil sampai selesai. Ini sudah diambil kembali. Kemarin itu baru apa ya? Unit apa namanya? Lab force dikasih. Kemarin tuh gelar perkara khusus. Ya. Semuanya ada. Konon kabarnya katanya ada UGM pada waktu sampai jam 2 UGM itu nggak ada. Begitu kita sudah selesai, ternyata waktu gelar internal ada UGM. Ya. Nah ini menarik. Kemudian kan seharusnya ditampilkan. Kami berpikir awalnya bahwa gelar khusus ini ijazahnya kita bahas bareng-bareng. Ini ternyata nggak ada. Ijazahnya tidak ditunjukkan. Jadi kayak dialog TV kayak gini. Nah ini kan aneh. Gelar perkara khusus itu bahkan dinyatakan oleh ketua pimpinan gelar itu bahwa gelar perkara khusus salah satu pertimbangannya karena sudah menjadi isu nasional. Dikatakan nggak ada. Jadi ekspektasinya kalau sudah isu nasional harusnya ijazahnya dihadirkan. Itu tidak ada. Makanya Egy Sujana waktu itu mau walk out, saya tahan. Jangan Bang. Ini mau walk out. Dia bahkan bilang ini gelar nothing, dia bilang gitu. Dia mau walk out. Kenapa? Nah, pertanyaan saya bukan cuma sama Jokowi. Kepolisian pada gelar perkara itu yang kami harapkan dia menunjukkan ijazah tidak ditunjukkan. Satu. Terus seharusnya ditunjukkan Perkap dilanggar oleh mereka. Dalam Perkap sendiri, Perkap nomor 10 tahun 2009, saya hafal banget, ya kan? Dalam pemeriksaan laboratorium itu ada syarat. Syarat itu formil maupun teknis. Teknis itu
kalau senjata ini. Formil itu satu, harus wajib dikatakan situ. Satu, ada permintaan. Baik. Dua, harus ada laporan polisi. Ini belum ada laporan masih Dumas. Itu berarti yang kan nggak ada. kemudian kita jadi tahu Terus apa yang kemarin berlangsung di ada perkara BAP. khusus. Singkat Bang Abdullah. Iya, ini singkat banget. Ini BAP. Ini berita acara pemeriksaan. Itu pemeriksaan siapa? Saksi dan tersangka. Tersangka itu pada akhir itu nggak ada. Terus itu tadi penyitaan. Lah terus lagi pembanding yang 3 itu harus otentik juga. Udah dilaporin kan? Udah dilaporin kan? Lah bukan laporin. Udah dilaporin digelar kemarin pada waktu saya mau sebut. Udah dilaporin nggak? Ditahan. Sebentar. Ini karena apa? Kalau Juandani kan udah Bapak lakukan. kalau dibicarakan identik, palsu sama palsu identik. Apakah ini sudah diuji 3? Baik. Belum tentu. Baik. Bung Ege, kemudian momentumnya kapan harusnya ini Pak Jokowi menunjukkan skripsinya, ijazahnya? Pertama, masih sangat banyak orang baik di berbagai kampus itu, termasuk UGM. Juga ini masalah bisa terjadi di mana-mana lah, universitas lain juga bisa, ya ada dokter dan sebagainya. Yang kedua, yang mau saya katakan, harusnya lagi-lagi masalah ini diselesaikan dengan penuh kegembiraan. Saya kalau dipanggil televisi manapun soal ini, saya penuh senyum dan mengingat kalau ada di wisuda, dan selalu bawa skripsinya juga Bung Ege. Juvenes dum sumus. Mana ijazah, mana skripsi perlihatkan. Yang ketiga, ada cara yang menurut saya agak keliru tadi, yaitu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu diciptakan, kami juga ikut mendorong dulu, baik untuk menjawab perdata maupun pidana. Jadi artinya sekarang belum terlambat untuk memohon kepada UGM, lalu nanti ada jarak waktunya 7-10 hari, kemudian memohon kepada, kalau tidak dijawab, sampaikan ke Komisi Informasi Daerah. Yaitu di Yogyakarta. Sesudah itu bersidang di Komisi Informasi Pusat, sehingga bisa diberikan jawaban. Ini harus diperlihatkan kepada publik, karena pernah dipakai pada waktu pengajuan pilkada. Dan tidak ditunjukkan. Nah itu sehingga dengan demikian harus diperlihatkan. Nggak bisa lagi orang mengatakan, saya kalau perintah pengadilan aja baru saya perlihatkan. Tidak bisa. Nah itu, yang mau saya katakan terakhir itu adalah begini, yang menjadi menarik adalah kalau ini sebelum adanya perintah dari Komisi Informasi Pusat nanti misalnya, itu kalau ijazah mungkin orang bisa bilang, ngapain lihat-lihat misalnya ya, katakanlah demikian. Tapi kalau skripsi enggak. Karena dalam konteks ilmu di suatu kampus, dia menjadi bahan pembelajaran. Ada signifikansi empirik dan signifikansi teoretik yang dipelajari tidak hanya oleh orang di kampus itu, tetapi oleh orang-orang di kampus-kampus lain. Bahkan sekarang sudah gampang dilihat secara online. Dan tadi Abang Dakita mengatakan besok mulai hari Senin Anda bisa lihat ke UGM ya. Maksud saya begini, Bang harusnya ada ya. Harusnya ada. Jadi kalau di perpustakaan UGM besok lihat, kemudian kita bisa lihat seperti yang saya Senin punya. kita rame-rame ke Jogja berarti nih ya. Oh iya boleh. Nanti kita lihat, kita akan lihat. Ajak TV One. Tanda persetujuannya ditandatangani oleh pembimbing 1 tanggal berapa, pembimbing 2 kalau 2 pembimbingnya, dan ketua jurusan tanggal berapa. Nah dengan itu ada, mungkin salah satu persoalannya sudah selesai. Ya, sebelum nanti sampai ke soal. Tapi kalau ini nggak ada, artinya nggak ada di perpustakaan aja, entah ada di mana, kemudian tanggalnya juga nggak lengkap, cuma ditulis tahun, loh tuh masalah loh. Orang ujian skripsi dari 1 Januari sampai 31 Desember. Fontnya juga beda. Saya nggak sampai ke font lah, gitu ya. Belum sampai font ya. Saudara-saudara sekalian, ada kesempatan datang ke perpustakaan UGM mulai hari Senin, jam buka perpustakaan, lalu lihat skripsi Pak Joko Widodo. Harusnya ada di situ, karena itu adalah sumbang ilmu teoretik maupun empirik bagi seluruh bangsa Indonesia dan Civitas Akademika Internasional. Luar biasa. Betul, sepakat. Merdeka. Kan nanti kemudian hari Senin kita akan bisa melihat skripsinya Pak Jokowi di UGM. Silakan. Jam berapa sih bukanya? Nanti kita searching ya. Jam 10 ya? Iya. Ikut loh TV One. Karena begini loh Bang Ade kan, ekspektasi masyarakat kan sudah kadung jadi konsumsi publik ya. Ekspektasi masyarakat mungkin kemarin pada gelar perkara khusus Pak Jokowi akan hadir dengan ijazahnya. Tapi kok kenapa tidak juga ya? Enggak juga ya. Masih tetap di pengadilan saja. Bang Ade. Ya makanya saya bilang sekali lagi Mbak Gen, kalau datang itu berdua kayak wartawan. Jangan geruduk sambil mau gantung Bapak Jokowi. Oh, nggak bener ini. Ini nggak bener. Bang, saya nggak potong-potong abang. Ya oke. Abang ini dulu, dengerin dulu. Oke, dengerin. Jelas, waktu datang TPUA berapa bis tuh? Jelas kan? Ada kok. Aduh,
Kok kita mesti ngomongin itu lagi? Ini apa namanya ya? Lagu baru kaset kusut. Itu aja, tunjukin. Masih pakai kaset, Ini aja terus tunjukin. Sekarang Kok mengintimidasi orang mau nunjukin apa enggak? Minta baik-baik aja, gitu loh. Kalau memang mau melihat, kok kangen banget sama. Kalau gelar perkara khusus kemarin nggak baik. Gelar perkara khusus sekali lagi Mbak Ken, saya juga hadir di sini. Dan saya menyampaikan. Bukan digelar kan? Saya menjelaskan. Aduh, susah nih. Oke, sebentar. Nah, jadi gelar perkara itu, ya kan, itu tidak membahas pembuktian, tetapi bagaimana perjalanan satu penyidikan, udah sesuai nggak teknis penyidikan mereka. Itu yang dibahas. Jadi bukan bicara pembuktian. Ya, fakta-fakta silahkan antara pelapor Dumas dan terlapor Dumas menyampaikan fakta-fakta itu. Kalau ada bukti silahkan, iya kan? Silahkan ditongoli. Tapi nggak bisa juga kita tuntut terlapor Dumas. Tunjukin dong, sekarang dong, begini. Nggak begitu. Saya sering gelar perkara khusus. Kenapa nggak ada ini sih Bang, willingness atau keinginan untuk ditunjukkan saja begitu? Iya. Kan tidak wajib, tapi kemudian lah untuk ditunjukkan siapa? saja. Mau ditunjukin gitu. kepada siapa Mbak? Ya masyarakat. Kepada siapa? Masyarakat. Kepada siapa? Kepada siapa dulu? Masyarakat. Kan untuk kemudian Iya, kepada siapa? Siapa publik. yang pengen ngelihat? Oke, Masyarakat pihak-pihak Indonesia. Kemudian pelapor maupun juga terlapor. Nggak, bangsa Indonesia, Oke. jangan bawa bangsa Indonesia. Ada fakta. Bapak dan Oke, kelompok baik, bapak. Bung Ade. Nah, Oke. mau nunjukin kepada siapa? Oke. Ke mereka? Iya. Nggak mau. Oke. Oh, nggak mau. Oke. Kenapa? baik. Saya sudah Silakan, ketemu. silakan. Saya sudah ketemu. Bagus. Jamnya. Jam buka. pelayanan, Oke. Universitas Gajah Mada, perpustakaan dan arsip. Itu jam buka layanan Senin sampai Jumat, jam 8.00 sampai jam Terserah Bang 20. Effendi. Lebih pagi Itu daripada Bang jam 10 Effendi. ya. Lebih pagi jam Kalau ada 8. waktu ke Jogja udah Jogja, berangkat ya. dong. Saya kalau Kan mau sempat- ketemu dengan Prof juga kan? Iya dong. Iya. Tanggal 24 ada acara. Oh, tanggal 20. Sekalian Tapi aja. kalau ada waktu dan ada tiket ya, saya benar-benar mau. Karena jam pembukaannya kan, Iya. jam 8 sampai Jam jam 8 pagi. 20, Iya. hari Senin, besok. Airportnya jauh loh sekarang. Iya, iya. Tapi kan ada Oh, iya. kira-kira. Lalu mau lihat skripsi. Skripsi. Karena skripsi itu di mana-mana pun Sama. seluruh dunia, di universitas apapun, dia punya signifikansi teoretik dan signifikansi empirik yang berguna bagi seluruh sivitas akademika di universitas tersebut, di universitas lain dan dunia. Sehingga orang tahu ya kan, apa yang dikaji oleh Pak Joko Widodo atau kita semua, itu apa relevansinya dengan masa lalu, dengan masa kini, ya kan, Masa signifikansi teoretik dan empiriknya itu tadi. Jadi kita semua siapapun yang sempat, khususnya yang ada di Jogja, besok jam 8 sampai jam 20 bisa ke perpustakaan UGM. Oke, khususnya Itu kabar baiknya, itu kabar baiknya. Terlebih khusus harusnya Bang Abdullah. Karena pengen sekali melihat dong saya. Jogja. Monggo silakan melihat ke sana, Bang. Melihat skripsinya begitu Bang Iya, Abdullah. ke sana, Juga untuk jangan melihat ke sana. skripsinya. Bener. Saya ikut loh ya. Ikut ya, sama-sama. Aduh, ada tiket nggak ya besok Akan ya? mengakses skripsi, sampai mengakses Bareng skripsinya, ke sana. Bang Abdullah mencari Iya kan? betul skripsi Pak Jokowi di situ. Ini nyari skripsi, saya nyari ijazah. Kenapa tidak dimulai dari skripsi saja yang dicari Bang Abdullah? Nah, supaya sekalian gitu loh, nggak balak-balik. Kan sangat terkait, karena kita bicara mengenai proses itu juga yang Lah disampaikan oleh enggak, Prof. artinya Sofian kenapa kok Effendi. gelar itu tidak Ini- menghadirkan? Saya mau tanya di ini sana. udah Kenapa selalu dari UGM zaman ke zaman. UGM itu tidak Tunjukin ditemukan pada kita ijazah. sama dengan Itu aja UGM materinya itu, Mbak. terus. Mbak, ini menarik, Mbak. Aduh. Pada waktu gelar Tidak ada yang dikenalkan menarik. semua. Sebentar, Bang Ade. Ini dari DPR, ini dari semua, ini dari Irwasum, ini DPR, Ombudsman, Komnas HAM, Kompolnas, apalagi ada, tapi tidak disinggung UGM. Tapi begitu kelar selesai, kita tahunya dari medsos, dilanjutkan ada UGM di situ. Pertanyaan saya, pagi itu disembunyikan di mana orang UGM ini? Nah, ini juga timbul pertanyaan. Lihat di media kalau nggak percaya. Saya tidak hadir di situ, jadi saya... Sama, saya saya juga nggak hadir, Makanya Bang. tanya yang hadir ini. Karena yang bisa hadir juga kan besok Senin yang sebetulnya bisa hadir dalam bisa barang untuk hadir. UGM. Tapi Bang Supaya Abdullah tahu. nampaknya tidak tertarik untuk Iya, melihat Kak, pelan-pelan. skripsinya. Dulu- Pengennya nontonnya enggak. ijazah aja Bang Abdullah. Enggak, dulu ada gini. Kenapa nggak tertarik Enggak, gitu dulu loh? ada gini, dulu ada ini ijazahku, mana ijazahmu dulu Iya. ya. Sudah ada yang posting-posting. Iya. Saya rasa sekarang mungkin gini nih, saya nggak tahu kapan, apakah saya yang mulai nanti kita posting ini sahnya Skripsiku. skripsi
skripsiku, mana sahnya skripsimu. Nah, gitu loh. Dan saya nggak pede. Atas keinginan Kenapa Bang nggak pede, Effendi Bang sendiri. Effendi? Karena Seru loh. beliau mau mengoreksi ini skripsi. Iya, Saya nggak mau nyanyi profesor. Pokoknya gitu saya ya. dari yang lain. Iya, Oke, padahal kan kalau skripsi itu kan Ya, juga padahal ini salah penting, kan? satu Penting. karena Banget. gini loh Bang Abdullah, skripsi ini kan juga salah satu syarat akademik untuk Sebelum kemudian tahun 2023 mendapatkan ya. ijazah. Iya. Sesudah itu ada Iya kan? kerja Ya, akhir. supaya Mbak tahu ya. Nah. Dulu kan dikatakan ini sudah dihentikan penyelidikan itu, ya kan? Tapi atas permohonan kami gelar khusus ditinjau kembali, termasuk ya laboratoriumnya. Kami berharap, aduh, habis kita lihat skripsinya gitu, kita pikir gak ada, zong. Kemudian paparan dari polisi sama paparan dari lawyernya Jokowi, substansinya mirip-mirip. Saya bilang apa ini belajar bareng atau gimana gitu. Mirip-mirip. Oke. Dan ingat ini lagi Dumas, belum laporan. Padahal syarat laboratorium harus ada laporan. Lah ini gimana coba? Oke, Nggak oke. ketemu. Oke, jadi kalau Bang Abdullah dan teman-teman tetap mau fokusnya di ijazah saja, Iya tapi kalau dong. kita mungkin bisa bagi tugas ya, Bagi-bagi Bang tugas. Ege ya. Karena sekali lagi masih Oke. sangat banyak orang baik di universitas. Kalau Bang Kita Ege- tidak hanya bicara satu universitas, Bang loh, banyak Bang universitas. Effendi mau Ya. lihat skripsi ke Ya. sana. Saya ijazah. Tugas Ya, saya. sekarang giliran Bang itu- Ede Bang Ade menutup singkat. Ya, ya. Oke. Tugas kami, ya kan, bagaimana bisa segera tersangka. Oh, itu targetnya. Segera Oke. tersangka, Biar semuanya Berapa terjawab orang? di peradilan. 5 apa 12? Nah, itu saya mendapatkan, saya belum pegang SPDP-nya. Katanya berapa Ada, orang? saya tuh? punya. Dia Jadi berapa punya. totalnya? Kalau saya belum 12. pegang tuh. 12. 12. YouTuber kena semua. Nah. Habis gini TV One kena juga. Waduh. Kalau ini Oke, kita ingin menghadirkan informasi kepada publik. Dan ya, Bang kalau Abdullah, ini ya, Bang YouTuber Abdullah. itu. Dan kalau yang ini saya mau kalau boleh nutup tapi silakan. Kriminalisasi. Nanti tergantung Oke. dari Kriminalisasi. pembawa acara. Pasti gini. Saya mau Oke. bilang gini, Kriminalisasi kalau nih. kasus Oke. pemalsuan skripsi dan ijazah, semakin ditutup-tutupi, Makin semakin panjang, semakin dalam terperosoknya. Nggak ada titik keluar, percaya saya. Karena secara akademis, universitas ataupun para dosen dan sivitas akademika itu menciptakan kebenaran, melawan kebohongan. Dia tidak boleh menciptakan kebohongan. Ada konsekuensinya bagi nama baik universitas dan lain. Tentu saja kita nggak bisa melihat satu kasus ini ya, ada kasus disertasi dan lain sebagainya lah gitu. Tapi yang mau saya katakan, ini kalau ditutup-tutupi dengan cara gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, tidak ada ujungnya, percaya saya. Semakin dalam terperosok. Oke, Itu aja. baik. Saya Tidak ada infokan dulu ujungnya kan, boleh tapi nggak? ini harus ada Nggak, ujungnya itu harus ada pembahasan malam ujungnya, ini Mbak. ya. Terima kasih malam hari ini Bapak-Bapak semuanya. Kita tunggu nanti bagaimana hasil pertemuan Bang Ege dengan Prof. Sofyan ketemu. Iya, Effendi iya, tanggal 24. Tapi nanti Senin mungkin kita bisa bareng-bareng ke Saya Jogja. kirim salam Pas saya buat yang libur jaga juga, oke? perpustakaan. Kita nanti coba cek skripsinya Pak Kirim Jokowi salam di UGM buat yang ya. jaga perpustakaan di UGM. Siap-siap Senin Siapa sibuk. tahu besok Oke. teman-teman dari seluruh Indonesia ada yang datang mau Oke, melihat siapa tahu skripsinya UGM di Senin Pak ramai Joko nih di Widodo. perpustakaannya. Terima kasih Bapak-Bapak Ya, semuanya. baik, Bang Ade, makasih. Bung Ege, Bang Abdullah, terima kasih.